kembali dalam pelajaran Akidah Akhlak di kelas 8 ya. Sholawat dan salam semoga tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran di pagi yang sangat berbahagia ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran pada sore hari kita dapat lalui dan kita mendapatkan manfaatnya di yang sangat berbahagia ini. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, menjelaskan tentang adab kepada orang tua dan guru. Tentunya sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin menekankan bahwa orang tua kita ini harus benar-benar kita hormati dan juga dihargai ya, dan juga kepada guru-guru kita semua, termasuk guru kalian di sekolah juga harus kalian hormati sama dengan orang tua kalian di rumah. Sebelum masuk ke pelajaran, Bapak ingin karena Bapak ini punya apa ya, punya semacam hobi ya, Bapak ini hobi nyanyi. Nah, kali paling tidak walaupun suaranya agak serak-serak gesrek ini ya, serak-serak basah gitu ya. Nah, kalian dengarkan saja. Ada sebuah nyanyian yang mungkin kalian seringkan ya. Ini lagunya Haji Roma Irama. Ya. Sebentar saja mungkin 1-2 bait saja ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Nah, itu ya. Dialah keramat yang ampuh di dunia. Nah, Bapak ini agak lupa liriknya, walaupun Bapak hobi nyanyi kadang-kadang suka lupa. Tapi intinya gini anak-anakku sekalian ya, bahwa dalam lagu tersebut ya, walaupun lagunya agak klasik ya, di zaman 2021 mungkin kalian taunya lagu-lagu ada band atau si Noah ya, tetapi artinya lagu tersebut itu sangat terngiang ya di zamannya Bapak dulu. Nah, itulah sebagai pembukaannya bahwa kita di lagu saja ibu hormati, apalagi di kehidupan nyata seperti itu ya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Perhatikan ya, gambar yang pertama itu ada anak kecil yang sedang meminta restu kepada orang tuanya untuk berangkat sekolah, dan di sampingnya ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Artinya apa? Bahwa kita sebagai anak ya, semuanya pasti mempunyai orang tua. Kita harus senantiasa memiliki rasa ta'zim kepada orang tua. Ya, hormat. Juga bukan hanya orang tua saja di rumah, tapi di sekolah juga. Nah, ini ada slide selanjutnya. Ada anak yang sedang meminta izin kepada orang tuanya, itu sedang saliman, yaitu ya, Bapak kira di kelas ini nih kalau berangkat sekolah kayaknya pada salim gak ini ya? Mudah-mudahan pada salim semua ya. Karena Bapak ini pernah mendengar ada seperti selentingan-selentingan sedikit ya. Di kuping Bapak ini agak nggak enak didengarnya. Masa berangkat sekolah itu minta uang? Itu sangat, aduh, nggak enak sekali didengar. Hanya minta uang tapi tidak pernah meminta doa, apalagi restu. Salim sama orang tua, mengucap salam itu jarang. Itu yang mudah-mudahan bukan di kelas ini ya, di kelas sebelah atau di sekolah lain lah itu ya.
Mudah-mudahan ini ada nggak ini murid-murid ini pada kemana ini? Pada mendengarkan nggak ini? Bapak ayahnya dari tadi Ada Pak, ngomong Ada Pak. Oh, hadir ya, ada ya. Sedang mendengarkan kayaknya ya. Ya mudah-mudahan mendengarkan. Yang selanjutnya sebelum Bapak masuk materi. Iya, nanti Bapak nyanyi lagi nih, banyak ini. Ada lagu, isi ada pantun ini. Terlena Pak sama lagunya Pak. Dari iya nanti ya. Selanjutnya selanjutnya ini. Bapak mau klik-klik ini susah ini. Nah, ini muncul ini kayaknya. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ada sebuah istilah. Kalau ingin pintar, itu kalian harus benar-benar belajarnya. Maka dari itu, ini materi sangat penting sekali ini. Makanya harus perhatikan, mau pintar tidak ini. Kalau mau pintar, ayo kita serius, tapi santai saja ya. Bapak ini bukannya galak ini, bukan. Biasa aja gitu, santai. Tapi tolong perhatikan yang Bapak terangkan ya. Mudah-mudahan ini manfaatnya banyak buat kalian. Terutama kalian juga nanti akan jadi orang tua. Makanya harus benar-benar diperhatikan ya. Selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi pada hari ini Bapak akan menekankan tentang adab kepada orang tua dan juga guru. Apa sih yang namanya adab itu? Ada yang tahu nggak ini? Yang namanya adab itu apa? Kalau tahu Bapak kasih mangga ini. Kebetulan Bapak punya mangga banyak ini di rumah. Tapi sekarang Bapak mangganya ini cuma tinggal 2. Siapa yang tahu arti adab? Coba ngacung ini. Ada yang ngacung nggak? Kalau nggak ada yang ngacung ini Bapak sebut ini. Bapak absen ini nanti. Cung Pak. Ini ada yang ngacung ini Ibu. Ibu siapa? Ya. Bukan Ibu ini. Ini Sumi ya? Ya. Mohon maaf. Ya, silakan. Adab itu kesopanan, Pak. Oke, baik ya. Kalau adab diibaratkan atau disebutkan sama Sumi tadi kesopanan. Ada yang lain gak ini kira-kira? Kira-kira ya satu lagi lah supaya Bapak bisa lanjut kepada materi. Kata ini tadi ada kesopanan. Nah, itu ya. Tadi Oji ya? Oji yang dari Brebes bukan ini? Ya bener ya? Iya itu ya. Oji jadi, Pak, Oji Pangestu. Iya, Oji dari Brebes. Baik ya, tadi ada yang komentar bahwa adab itu merupakan tata krama kesopanan. Adab itu kata dari kata kerja adab yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, ini bukan hanya di masyarakat, tetapi juga ini dianggap baik oleh perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini slide-nya ini ada yang kehapus ini. Jadi gini anak-anak, yang namanya adab itu benar perbuatan yang harus kalian lakukan tiap hari, ya. Berupa kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, nilai yang dianggap baik, ini harus kalian lakukan. Dalam hal ini kepada orang tua dan juga guru. Baik, ada slide selanjutnya ini, ya. Artinya gini, kita ini memiliki kewajiban kepada orang tua untuk benar-benar menghormati, ta'zim, dan juga menuruti selama orang tua kita tidak menyuruh kepada hal-hal keburukan. Ini ada beberapa contoh adab terhadap orang tua. Jadi yang pertama, patuh kepadanya dalam hal yang baik-baik. Kira-kira patuh itu apa ini? Ada yang mengerti nggak ini? Atau Bapak cepat aja dulu, nanti saja dulu Bapak terangkan, nanti pada session atau menit-menit berikutnya Bapak akan jelaskan ya. Patuh kepada
orang tua dalam hal yang baik ini jelas sekali. Bahwa kalau yang tidak baik jangan kita turuti. Apalagi orang tua kita menyuruh kepada hal-hal yang perbuatan kesyirikan, itu sangat tidak baik ya. Makanya ada dalam Al-Quran, nanti selanjutnya ada ya. Yang kedua, dilarang berkata kasar dan membentak. Yang ketiga, ini Bapak cepat dulu ya, karena banyak sekali materinya. Merawatnya apabila mencapai usia lanjut. Ini yang terpenting ini. Banyak sekali ibarat kata bahwa orang tua ini bisa merawat yang banyak. Bahkan Bapak ini punya saudara, orang anaknya itu 9. Ada anak, ya, anaknya 9 ini kadang-kadang nggak bisa ngurus orang tua. Aduh, bahaya sekali. Ini tidak harus kita ikuti. Harus kita memiliki bahwa orang tua kita ini tadi ya, seperti lagu tadi, keramat itu. Ya. Ini adalah menyenangkan hati orang tua. Ini anak-anak ini jangan sampai berangkat sekolah, main nyelonong, pulang sekolah, banting pintu, masuk kamar, berat gitu kan. Ini kebiasaan yang buruk sekali kalau boro-boro orang tua seneng kalau kayak gitu ya. Kira-kira datang ke rumah ya, saliman, alhamdulillah belajarnya sudah selesai, sekarang saya mau istirahat. Kira-kira ada lauk apa yang nah itu kan enak gitu bicaranya. Jangan sampai lauknya apa ini? Aduh, lauknya tempe sama tahu, ya kan nggak enak itu tuh. Nah itu ya. Yang jelas ini Bapak menjelaskannya cepat ya. Durhaka adalah perbuatan yang sangat dilaknat sama Allah ya. Ada kisah yang sangat terkenal, yaitu maling kundang itu. Itu sebenarnya maling kundang sayang sama orang tuanya. Tapi gara-gara perempuan itu dia jadi lupa daratan. Karena dia di laut terus. Ya. Dia di laut terus mengembara. Sampai dia bertemu dengan perempuan. Akhirnya dia kaya, pulang kampung tapi tidak mengakui orang tuanya. Itu. Jangan sampai kayak gitu kalian tuh. Enak aja. Udah dibesar-besarin, berangkat kerja, pulang-pulang ke rumah, nggak ngakuin ibunya atau bapaknya. Wah, ini nggak baik gitu. Selanjutnya, yaitu senantiasa mendoakan. Boro-boro tadi kalian berangkat sekolah mendoakan tidak? Ini bapak ini tiap saat ini mendoakan. Bapaknya bapak, ibunya bapak. Mudah-mudahan kalian setelah ini rajin lah. Paling tidak setelah sholat kayak gitu. Ya kadang-kadang sholatnya bolong-bolong. Ya tapi itulah ya. Mendoakan orang tua ini sangat penting sekali. Ya, mudah-mudahan orang tua kita senantiasa sehat. Amin ya Allah. Yang selanjutnya, jika wafat, maka memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkannya. Ya ini yang terpenting. Kebetulan belum lama ini Bapak kehilangan orang tua. Insya Allah mudah-mudahan orang tua Bapak husnul khotimah. Amin. Selanjutnya ya. Baik, kalau tadi itu peta konsep, tapi sedikit Bapak ya kupas-kupas sedikit lah. Ini agak serius sedikit. Tapi sebelum ini Bapak mau pantun dulu. Ini ya, supaya kaliannya nggak bosen ini ya. Pantun dulu ini tentang orang tua ya. Terbang tinggi burung merpati ya, masak kue tambah mentega. Kepada ibu wajib berbakti sebagai jalan menuju surga. Nah itu makanya sama ibu harus benar-benar itu dihormati supaya masuk surga. Oke ya, lanjutlah. Pokoknya Bapak ini mempersiapkan tentunya banyak lah. Ya mudah-mudahan kalian betah di kelas Bapak. Selanjutnya yaitu orang tua. Orang tua itu siapa sebenarnya? Orang tua itu secara genetik adalah orang yang telah melahirkan kita, orang yang dari kecil merawat kita. Itu orang tua. Orang tua itu banyak, tetapi secara genetik orang tua itu orang ayah dan ibu menikah lalu melahirkan kita. Itu ya. Kita itu harus paham itu ya. Yang kedua, merupakan sosok yang dekat hubungannya baik secara
mental, psikologi maupun pikir. Kayaknya kalau kalian benar-benar merenungi, orang tua kita itu selalu ingat kita loh. Bahkan walaupun beliau lagi nggak enak kerjanya atau lagi melakukan pekerjaan, selalu mendoakan kita. Kadang-kadang kitanya ini yang lupa. Masya Allah, itu luar biasa sekali ya orang tua kita. Tapi kadang-kadang kitanya itu yang lupa. Selanjutnya, pengorbanan orang tua itu sungguh tiada tara, tidak dapat ternilai. Maka dari itu kita sebagai anaknya harus menghormati. Apa ada orang tua yang rela banting tulang kerja siang malam hanya untuk kita makan. Masya Allah, Bapak ini sampai bergetar ini Bapak menjelaskan. Luar biasa sekali orang tua kita. Tapi kadang-kadang, ya mudah-mudahan nggak di kelas ini lah, di sekolah lain atau ya mudah-mudahan di Indonesia nggak ada yang seperti itu. Jadi orang tua kita ini harus benar-benar kita hormati, kita talimi, kita turuti ya. Jangan sampai ada orang tua yang merasa bahwa dirinya itu tidak dihormati. Bapak pernah ini mendengar ya, di usia sejanya ada, ya jangan Bapak sebutkan lah, ada seorang tetangga lah, itulah intinya, sudah tua renta, punya anak 9. Kata beliau itu ngomong, ya Allah, saya itu anaknya banyak, tapi kenapa nggak ada yang sayang sama saya? Mau berobat aja pada tendokan itu apa ya? Pada ya saling tunjuk kayak gitu. Masya Allah, saya ini Bapak ini sangat ini sekali. Ternyata ya betul bahwa orang tua bisa mengurus anak banyak, tapi kadang-kadang anak banyak juga nggak bisa ngurus anak orang tua 2 ini. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengurus orang tua kita, apalagi yang usianya sudah senja itu ya. Yang selanjutnya, Islam, nah ini mengajarkan agar anak itu selalu berbakti kepada orang tua. Ini ada dalilnya. Dalam Al-Quran sering mengiringi perintah untuk menaati, juga menaati orang tua. Baik, slide selanjutnya ya, agak cepat. Selanjutnya, Pak Rian, ya. Ke atas lagi. Bukan. Nah, ini Bapak mohon ini, Bapak mau ngetes ini. Siapa yang bisa baca? Nah, ini nanti pulangnya ini Bapak kasih mangga ini. Mangganya mangga gincu. Nah, itu. Coba ya. Bapak sebutin saja lah. Ada Nurlina ini, ada Nurlina. Lilis ada, Lilis? Halo? Ya udah, ini yang ngomong siapa ini? Yang ngomong ke WC tadi siapa? Coba dibaca. Ini gampang ini. Ya, makasih Pak. Pak. Ini Rian ya? Baik. Lanjut ya. Coba dibaca. Bapak akan artinya sembahlah. Wala tusyriku, artinya jangan kalian menyekutukan Allah, ya. Janganlah kamu nih, kalian semua ini jangan sampai menyekutukan Allah. Kalau minggu-minggu lalu itu Bapak sudah menjelaskan bahwa menyekutukan adalah menyembah selain Allah, itu jangan ya. Tapi ini ada poin yang sangat penting. Ya. Bahwa wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini ya, perintah Allah jelas. Kalau perintah Allah berarti kita nggak boleh menafikannya. Apalagi orang tua kita ini sudah tua renta, jangan diurusin lagi. Nah, ini namanya menafikan Allah. Itu perbuatan yang haram, itu menafikan Allah. Perintah Allah itu nasnya itu sudah jelas, makanya harus kita laksanakan.
Tapi kadang-kadang perintah Allah berat. Nah, itulah godaan kita ya. Nah, selanjutnya ya, slide selanjutnya. Nah, ini siapa yang bisa baca ini? Sumi ada Sumi? Ada, Pak. Atau Oji? Nah, ini Sumi ya. Sudah. Panjang banget, Pak. Coba. Oh, panjang sedikit saja. Sedikit saja, ini sedikit kok. Lebih panjang juga cinta orang tua kepada Sumi. Iya kan? Iya, Pak. Nah, itu. Ya, iya. Makanya aku baca supaya orang tua Sumi di rumah tambah senang. Anaknya aduh udah cantik, pinter baca Quran. Luar biasa kan? Ayo dibaca. Pak. A'udzu Iya. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma nggak kelihatan ini Pak. Fala taqul lahuma uki Ufin. Walatan harhuma wa qul lahuma qaulan karima. Baik, selanjutnya. Satu lagi ya? Iya, satu lagi dong. Apa ini? Wahfid lahuma janahad duli minar rahmati wa qur rabbi arhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Bapak akan menjelaskan ya, saja ya. Wa qadara rabbuka, dan Tuhanmu yang menetapkan ya di sini Allah ta'budu, itu artinya bahwa janganlah kamu menyembah. Bapak belak balik ini. Illa iyyahu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya ini poin penting dari ayat ini adalah bahwa Tuhanmu menetapkan janganlah kamu menyembah melainkan kepadanya dan berbuat baiklah. Nah ini kepada ibu bapak. Amma yablughunna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Nah ini jangan sampai ngomong saja nggak boleh, apalagi membentak-bentak. Pulang sekolah atau disuruh, nah belikan garam, ya mah nanti. Nah ini kalau nggak digaremin sayurnya nggak ada rasanya. Mama nih kenapa sih sekarang saya lagi daring, lagi online ini sama teman-teman, kalau nanti nggak dapat nilai, masya Allah. Itu jangan sampai ya. Ini Bapak cepat ya. Jadi poin penting dari ayat ini adalah jangan sampai kita ini ngomong itu diibaratkan sebagai kata tolakan ya, Dan selanjutnya, dan janganlah engkau membentak keduanya. Ini di poin penting lagi, ngomong aja nggak boleh, apalagi membentak. Dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia. Nah ini ya, perkataannya yang halus. Jangan sampai kalian ini, mohon maaf, bentak-bentak sampai kalian ini mengeluarkan kata-kata yang kasar ini. Biasanya soal uang ini, apalagi sekarang zamannya online. Kadang-kadang alasannya itu ada saja anak itu. Pak, beli pulsa, beli kuota. Padahal orang tuanya itu gak punya uang. Tapi karena katanya untuk sekolah, Pak. Nah itu, orang tua sampai rela. Dia tidak memiliki uang sepeser pun sampai minta-minta atau minjem-minjem ke tetangga. Ini hal-hal yang sangat sepele tapi membuat tertegun gitu. Kalau kalian itu benar-benar melakukan
atau merenungi orang tua kalian sangat ini berkorban untuk kalian. Iya kan, ini HP-nya ini bagus-bagus semua. Seorang tua kalian punya HP bagus nggak? HP-nya itu Nokia 203, ya Allah. Itu buat WA saja nggak bisa. Kadang-kadang SMS nggak nyangkut, nggak ada pulsanya. Tapi untuk kalian, pura-puranya daring, padahal main Mobile Legends itu gimana kalau kayak gitu? Iya kan? Nah, selanjutnya ini. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan berkatalah kepada perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua. Nah ini maksudnya gini. Ketika kalian sudah melakukan hal-hal yang baik kepada orang tua, jangan lupa doakan juga. Nah ini ya. Tapi kadang-kadang kita ini banyak lupanya. Nah maka dari itu kita harus banyak ingat sama Allah. Ya dina amal itu kasih. Barang siapa ya Allah itu menyuruh kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah ingat orang kepada Allah, insya Allah ingat juga kepada orang tua. Karena perintah Allah itu jelas dinasnya untuk menghormati orang tua. Baik, slide selanjutnya kita agak cepat ini. Nah ini adab kepada orang tua itu, ini jelas. Kalau kalian ini masih anak ya harus dibiasakan mencium tangan. Jangan sampai mencium pacar, ini nggak boleh. Mencium tangan ini kepada orang tua. Mencium tangan dan mengucap salam itu harus dibiasakan. Yang selanjutnya jangan berkata kasar dan jangan menyakiti. Ini yang sering kita ini. Mudah sekali ya. Kita ini berkata satu hal yang dapat menyakiti orang tua kita. Ya, mudah-mudahan di kelas ini nggak ada lah ya. Nanti Bapak sebentar lagi akan pantun lagi atau puisi ya. Berkata baik sopan santun kepada orang tua kita. Ya, ada sebuah cerita yang ingin Bapak sampaikan bahwa seorang anak saking nurutnya sampai sama orang tuanya itu bilang, nah sekarang nggak usah sekolah, nah ibu lagi sakit. Anaknya itu mikir lagi, kalau nggak berangkat saya pasti dihukum sama guru saya. Ya, tetapi karena orang tuanya sakit, anak ini nurut, alhamdulillah. Ternyata gurunya datang ke rumah dan memberikan support untuk orang tuanya. Ini wasilah karena saking nurutnya sama orang tua, berkata baik, tidak menolak perkataannya, walaupun resikonya dimarahin. Tetapi ada temannya yang melaporkan. Nah itu ya, takdir Allah, ternyata ada temannya yang melaporkan bahwa orang tuanya lagi sakit parah dan dia harus menunggu. Nah, singkat cerita, anak tersebut menjadi anak yang satu berbakti kedua orang tua dan juga mendapat nilai pahala. Buktinya gurunya datang ke rumah dan memberikan support, bukan dimarahin, tetapi karena benar-benar dia itu mencintai orang tuanya. Yang selanjutnya bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan di hari tuanya. Nah, jangan sampai takut untuk memberikan makanan jaminan hidup. Ketika kalian kecil saja, orang tua kalian itu gak pernah mikir kalian mau makan apa sampai usia 25 tahun atau 30 tahun. Bahkan kalau usianya, kalau punya ada 50 tahun kalian usianya juga tetap gak dikasih. Nah tapi kadang-kadang anak itu agak bingung. Aduh, kalau ditempatin sama orang tua kita ini nanti biaya itu nambah. Ini astagfirullahaladzim. Jangan seperti itu ya. Bapak minta kalian ketika dewasa harus bertanggung jawab kepada orang tua kalian, bukan kepada istri saja dan anak. Nah ini kan ada yang merendahkan diri di hadapan orang tua. Nah ini ya, kadang-kadang kita ini berbicara seenaknya sendiri, ya asalnya plak aja asal keluar. Tapi orang tua kita ini memiliki sifat yang sangat pemaaf ya. Ketika kita ini disuruh kepada orang tua, disuruh orang tua kita untuk beli garam, ternyata dibelikannya permen. Asal kita minta maaf ya minta maaf ya kita dibelikannya permen bukan garam. Ya udah nak, ini beli permennya, ini beli garamnya tuh. Ternyata dengan memohon pada orang tua kita dikasih bonus. Ya permennya dapat, beli garamnya juga dapat. Apalagi pada Allah.
Maka dari itu kita harus senantiasa memohon maaf kepada Allah juga, bukan hanya kepada orang tua kita. Nah itu sedikit agak melebar, tapi ya itu poin pentingnya ya. Kita harus merendahkan diri. Kepada orang tua saja harus merendahkan diri, apalagi kepada Allah. Baik, selanjutnya jangan menolak dan memarahi kedua orang tua kita. Nah ini ya, jangan sampai kita ini merasa kita ini lebih apa ya, manja, karena saking dimanjanya jadi gampang membentak orang tua. Makanya sebagai orang tua, Bapak ini udah menjadi orang tua. Kadang-kadang Bapak juga berpikir, oh ternyata anak suka membentak karena kitanya juga suka membentak. Maka dari itu dengan caranya yang baik ya. Ya, selanjutnya. Maka dari itu kalau kita sudah nih, kalian ini calon orang tua, ya harus mendidik anak dengan benar-benar. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleha juga ya. Bapak doakan kalian semua ini soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin ya. Nah ini ada renungan lah. Merugilah orang yang bersama kedua orang tuanya, tetapi ia tidak bisa memeliharanya dengan baik dan berbakti kepada orang tuanya. Ini kalau orang tuanya sudah tua renta, ternyata orang tuanya ikut, tetapi tidak bisa membahagiakan. Ini sangat apa ya? Sangat ya miris sekali. Bahkan Rasulullah saja sudah bersabda dari Suhail dan dari ayahnya dan Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, merugilah ia sampai 3 kali, ya. Merugilah seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya yang sudah tua renta, tetapi ia tidak masuk surga. Dalam artian tidak bisa mengurusi, bahkan lebih kepada ingin mengurus dirinya sendiri. Waduh, itu sangat merugi sekali. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat seperti itu. Baik, lanjut ya, kita cepat saja. Nah, ini ya. Hak-hak wajib yang dilaksanakan anak ya semasa hidup orang tua. Pertama, menaati mereka selama tidak mendurhakai. Dari awal kan sudah Bapak jelaskan bahwa kita wajib menaati selama orang kita tidak mendurhakai Allah. Yang kedua, berbakti, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Ini kewajiban kita sebagai anak. Yang selanjutnya, berbicara dengan lemah lembut ya. Bapak ini sebenarnya lemah lembut, tapi kalau lagi ngajar semangat. Apalagi tentang orang tua ini hal yang wajib ini ya. Makanya Bapak semangat supaya kaliannya semangat menyayangi orang tua. Betul tidak? Ketika pulang harus itu kalian di rumah menyayangi orang tua. Selanjutnya menyediakan makanan untuk mereka. Jangan sampai kalian udah besar ini disuapin, malah kaliannya yang disediakan sama orang tua. Sekali-kali lah kalian yang masak, kan kayak gitu udah besar ini, udah kelas 8. Sudah bisa masak, nyiapin sendiri, jangan kalian saja yang disiapin. Lalu meminta izin kepada mereka, maksudnya kepada orang tua sebelum berjihad atau pergi dan untuk urusan lain. Berjihad ini ya sekolah, kalian ngaji, kalian menuntut ilmu, itu izin dulu, jangan main keloyong-keloyong aja, itu kan nggak baik itu. Ya, selanjutnya memberikan harta kepada orang tua sebesar yang mereka inginkan. Nanti kalau kalian udah kerja, jangan medit, apalagi kumat sama orang tua. Aduh, ini nggak baik itu ya. Makanya kalian harus ngasih ke orang tua. Apalagi kalau sama pacar itu ngasihnya martabak, sama orang tua ngasihnya air doang. Aduh, ini nggak baik sekali itu. Membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai, keluarganya, adik-adik kalian, kakak-kakak kalian, itu orang tua kalian akan ridho. Yang selanjutnya, memenuhi sumpah nazar kedua orang tua. Kalau kalian mendengar orang tua kalian janji atau nazar, punya sumpah, ya kalian sebagai anak ya ikut membantu untuk melaksanakannya. Lalu tidak mencaci maki kedua orang tua ya. Bapak pernah dengar ini ya. Tapi selentingan ini
Ya, katanya ada yang suka melawan orang tua sampai mencaci maki. Itu kebun binatang keluar semua. Bapaknya ngomong kebun binatang, anaknya juga sampai ini. Aduh, hancur sekali. Kan jangan sampai seperti itu ya. Ya, lalu mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Ini maksudnya apa? Karena ada hadis Rasulullah, umuka, lalu abuka. Ya, maksudnya itu karena ibu itu dalam keadaan wahnan wahninnya itu sakit yang bertambah-tambah ketika melahirkan dan mengandung kalian. Lalu, nah ini ada hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia, mengurus jenazahnya, lalu memohonkan ampun kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ada di sini yang sudah meninggal orang tuanya, ya tiap hari kita harus beristighfar kepada Astaghfirullahaladzim li abi wa umi. Ya itu harus kalian lakukan. Yang selanjutnya memenuhi janji dan wasiat. Orang meninggal itu yang paling sesali menurut nas Allah itu adalah bersedekah. Nah, sedangkan orang tua sudah meninggal, maka anaknya yang harus bersedekah atas nama orang tuanya. Bisa tidak? Bisa. Makanya kalau orang tuanya yang sudah meninggal itu harus bersedekah. Ya, bersedekah itu bisa pahalanya itu disampaikan kepada orang tua kita. Ya, itu cepat sekali ya. Lanjut. Memuliakan temannya, kerabatnya itu sangat penting. Jangan sampai orang tuanya meninggal, anaknya kepada saudara-saudaranya atau paman-pamannya karena takut ini harta-hartanya diambil, jadinya cuek atau itu jangan ya. Menyambung tali silaturahmi. Nah, itu penting sekali. Ada keluarga, ibu, bapaknya, sahabatnya, dan juga menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu. Lanjut ya. Ini kemuliaannya. Nah, setelah penjelasan banyak sekali, nanti ada keutamaannya. Berbakti kepada orang tua adalah jihad, kepada orang tua adalah salah satu penyebab surga. Baik, sebentar lagi Pak, 5 menit lagi ya. Bapak tahu ini kalian sudah nggak sabar ini, kayaknya pengen istirahat ini, pengen segera masuk masjid ini. Nah, itu ada kepada orang tua, kepada guru. Nah, ini sekali saja langsung slide terakhir. Nah, ini ya, Bapak sedikit saja. Nah, ini ya. Setelah menghormati orang tua, ada satu lagi kewajiban kita ketika kita bersekolah, yaitu menghormati guru-guru. Ini artinya orang yang memiliki ilmu dan kita mendapatkan ilmu dari beliau, itu adalah guru. Nah, guru tersebut bukan hanya di sekolah, tetapi siapapun yang memberikan kita ilmu, pengetahuan, maka kita harus menghormati. Caranya ini ada caranya. Ya. Memuliakan dan menghormati guru dengan cara memuliakannya. Artinya memuliakannya tadi menghormat, kita ini melakukan, ya kalau punya uangnya dikirim lah, kalau punya apa-apa ya itu memuliakan. Nah, memuliakan itu bukan merendahkan, tetapi menjadikan dia itu, beliau guru kita ini sebagai orang yang sangat kita hormati. Lalu mendoakannya, rendah hati, mencontoh akhlaknya dan menenangkan hatinya. Nah, itu ya kepada guru kalian. Walaupun sekarang lagi banyak daring gitu, tetapi guru kalian itu di sekolah itu banyak sekali yang bisa kalian ambil ya. Baik ya, karena waktunya sudah habis, tapi Bapak ini seperti tadi ya, ada pantun buat kalian. Hari Sabtu malam Minggu, hari Senin malam Selasa. Wahai engkau guru-guruku, terima kasih atas ilmunya. Nah itu ya, itu pantun dari Bapak. Mudah-mudahan pelajaran kali ini ada manfaatnya. Kesimpulannya ini, singkat saja dari Bapak. Mohon kalian renungkan bahwa menghormati orang tua dan guru adalah kewajiban untuk kita semua. Maka dari itu, mari kita benar-benar benar-benar untuk menjaga orang tua kita dan juga menjaga guru kita di sekolah. Walaupun pertemuan kita singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketika orang tua belum bisa memenuhi kebutuhan kita, maka kita tidak wajib untuk meminta, tapi kitalah yang harus memberi. Nah itu ya. Terakhir ada pantun dari Bapak ya. Beli kain
Beli televisi di toko Cina, beli kain di toko sutra. Engkau ajari kami yang dengan sukacita hingga kami meraih cita-cita. Baik ya, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, halo. Ya, mangga Pak Haji, dikomentari Pak Haji. Langsung Pak Guni dulu lah. Saya lagi Pak Haji. Aduh, oke. Kang Arif, begini ya. Siap. Ini kan kayaknya metodenya ceramah ya, Kang Arif ya. Ceramah juga Iya. bervariasi. Artinya salah satunya ya peserta didik disertakan. Terus kalau saya boleh masukkan nih Kang Arif ya, poin-poin itu lebih dipersingkat ya, jangan terlalu kebanyakan itu. Artinya ya memang bagus. Kalau berarti Kang Arif ini udah bener-bener kayak di kelas kayak gitu tuh. Tapi kan kita kan lagi teaching ya, dikasih waktu hanya 20 sampai 25 menit begitu ya. Jadi Ini saya kira tadinya 20 menit ini Pak. Ternyata kalau ngomong nyerocos saja nggak tahu saya juga. Ya Jadi pakai cepat itu saya juga. ya betul. Iya. Itu ciri-ciri orang Indramayu kayak gitu. Kalau ngomong ya nggak tahu waktu. Gak apa-apa Iya. Pak Haji. Aku bisa juga orang Indramayu Pak Haji. Jadi saya maklum nih. Kita nyanyi lagi nanti tuh. Ah, itu belum nyanyi. Banyak sebenarnya. Banyak ya teman. Boleh artinya didahului dengan nyanyi, tapi artinya diselipkan. Bahasa diselipkan itu apa? Jadi sebisa mungkin respon daripada peserta didik yang membangun, artinya yang mengikuti alur apa yang guru nyanyikan gitu, bukan langsung artinya Kang Arif yang menjelaskan ini apa, gitu loh. Jadi, gitu. Jadi terus juga ya poin-poinnya, yang pastinya itu yang makan banyak waktu ya, kalau menurut saya pribadi ya. Karena Betul. ini teman-teman kita jujur Kang Arif, bukan apa-apa ya. Jadi kayak varian, terus saya pribadi juga udah posisi wena semua ini. Kayaknya Pak Haji Iwan juga kayaknya posisi wena lagi karena nggak kelihatan tadi itu. Coba kalau kelihatan kayaknya posisinya wena kayaknya. Karena kayak bener-bener lagi dengerin ceramah kita itu gitu loh. Cuman ceramahnya tuh lempeng gitu loh. Jadi bervariasi. Iya. Nah, bervariasi. Terus poin-poinnya yang besarnya saja lah. Gitu ya, dan besar saja. Kayak misalnya ada kepada kedua orang tua, kita punya kedua orang tua masih hidup, apa yang harus kita lakukan misalnya? Patuhi dengan cara apa? Jangan berbuat kasar. Jadi bahasa ketika kita menampilkan daripada suatu ayat dari salah satu surah, terus ada terjemahannya, guru tidak memberikan tidak membaca terjemahan lagi, tetapi langsung menjabarkan gitu. Baik. Itu mempersingkat waktu ya, itu mempersingkat waktu. Jadi bagaimana caranya? Ya tadi artinya peserta didik juga tidak diikutsertakan, artinya ya Kang Arif ya masih lanjut dengan enak dengan ceramahnya gitu ya, sambil ngomong sendiri, baca sendiri, terus ya ini satu kalau saya sih pribadi lupa tadi saya turut berduka cita untuk orang tua Arif yang artinya kita sama-sama lah berduka cita, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Ya. Amin. Keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, yang mudah-mudahan ini yang terbaik jalan untuk kedua orang tua. Itu salah satu dari orang tua Kang Arif. Tapi pada intinya jangan terbawa suasana Kang. Karena terbawa suasana akhirnya lupa dengan waktu Kang. Ini Kang Arif artinya terbawa suasana ini. Lagi menghayati mungkin iya. Lagi menghayati. Amin alurnya ketika Kang Arif bilang orang tua saya baru tidak ada kayak gitu. Wah, ini udah menghayati nih. Makanya saya pengen motong nih. Kang kayak gini cuma nggak dengar karena saking asiknya. Terus aja ngomong ya udah nggak apa-apa biarin. Artinya emang ekspresikan boleh lah silakan. Tapi tolong ini artinya acara yang artinya menentukan ya Kang Arif ya. Jadi harus tahu tuh terus poin-poin besarnya lebih dipersingkat lagi, jangan semuanya dicantumkan, baik itu dari peta konsep yang sudah dibuat ya, peta konsep terus adab-adabnya, terus hikmahnya apa sih, pokoknya dipersempit lah, pokoknya ambil garis besarnya saja,
cukup 1-2 Baik, tapi baik, dijabarkan begitu. Dijabarkan sehingga dari 20 atau 25 menit itu tersampaikan semuanya. Baik itu dari pendahuluan persepsi, kegiatan awal, kegiatan inti, sampai penutup, sampai pretest juga ada begitu. Itu mengkondisikan karena kegiatan inti antum itu terlalu banyak, terlalu panjang begitu. Dan terlalu ya lempeng, artinya peserta didik tidak diikutkan. Peserta didik disuruh yang namanya posisi wena. Kayak varian tuh, aduh posisinya enak temen aku lihat tidak iri aku. Jadi langsung aku juga posisi wena aja lah posisi. Saya begitu tuh. Ya ini artinya perlu dievaluasi banyak ya, Kang Arif ya. Artinya buat PPL poin-poin besar, terutama itu terlalu kebanyakan materi yang disampaikan, artinya poin-poinnya terlalu banyak, tolong dipersempit, poin-poin besarnya saja, tapi dijabarkan secara lugas, secara gamblang kepada peserta didik sehingga peserta didik diikut sertakan. Nah, jadi ada responsifnya daripada peserta didik sehingga peserta didik juga aktif. Bolehlah kalau di kelas nanti mah itu mah terserah guru ya gitu. Cuman kalau di sini kan peraturannya seperti itu Kang ya. Jadi siap. Serta diikutkan kayak gitu tuh harus lebih fleksibel ya, lebih fleksibel dalam artian mengatur waktunya, terus mengatur kondisi kelasnya kayak gitu tuh, mengatur materinya juga kayak gitu tuh. Jadi intinya begitu ya Kang Arif ya. Jadi jangan terlalu kebanyakan. Siap. Ya ngomong ya wajar lah, ngomong kita juga suka ngomong ya sama kayak gitu. Cuman waktu kita ditentukan. Mungkin kalau saya ngomong kayak gini saya tidak ditentukan waktunya sampai kapan sama Pak Haji Iwan. Terserah mau setengah jam saya kasih masukan, Pak Haji Iwan nggak mungkin. Ayo Pak Goni stop, nggak mungkin. Karena saya tadi memberikan kritikan, tetapi kalau Kang Iwan kan ada kode-kodenya, ada rambu-rambunya, ada durasinya kapan selesai begitu. Nah, ini perlu diingat lah. Artinya kalau perlu ada jam di laptop gitu, biar tahu oh ini kita 25 menit, 20 menit nyampe enggak. Gitu. Ya, tinggal di ini aja lah, dipersingkat aja. Ini poin-poinnya. Ya. Kurang lebihnya seperti itu Pak Jiwan. Monggo Pak Haji. Pak Jal. Pak Sukrani gimana? Pak Dr. Sukrani? Halo? Pak Haji. Pak Haji? Dari kamar mandi kayaknya Pak Haji. Ya, Pak Arif ini memang kayaknya balik ya. Belum Pak. Apalagi kalau sudah dicampur Roma Irama, waduh itu. Sambil aku sebenarnya pengen begini tuh Pak, cuman aku nggak enak lah. Lagi menghayati Pak. Berikan saja lah. Ya intinya nggak jauh-jauh dengan Pak Goni lah. Aduh, aku benar-benar siap. Tolong libatkan siswa ya kan dalam proses pembelajaran sehingga TikToknya ada kan begitu ya. TikToknya Pak ya. Ya, ini kan ngajarnya di MTS ya. Benar Pak Haji. Betul. Sama-sama masih dapat tuh dengan SD dengan MI, jadi perlu sapaan, perlu perhatian khusus kan begitu. Jadi bukan hanya bersifat rasional, tapi juga ada pendekatan yang bersifat psikologisnya disentuh lah kan begitu. Jadi oleh karena itu ketika misalnya ibarat tadi Pak Goni ngomongnya lempeng-lempeng terus atau terbawa suasana karena beberapa hal gitu ya. Nah mungkin lupa kan gitu bahwa di sekelilingnya harus juga menyapa kepada anak didiknya kan begitu, peserta didiknya kan gitu. Nah mungkin kalau yang lain-lainnya udah kelihatan utuh dan mudah-mudahan nanti bisa dibawa ke PPL kan gitu ya. PPL itu kan kelihatannya settingnya kan memang ada dua pilihan kalau menurut informasi kemarin. Satu langsung di kelas kan begitu ya dengan murid yang real. Ya, murid yang real itu untuk yang kondisi normal. Kalau yang kondisinya mungkin masih merah, masih hijau, masih apa kan begitulah. Pokoknya nggak boleh PPKM misalnya, maka nanti dia bisa aja ya seperti sekarang gitu ya. Jadi murid imajiner kan begitu.
Nah, untuk menghadapi itu semua ya tetap harus dipersiapkan memang gitu. Termasuk mungkin hal teknisnya ketika nanti kalau di PPL itu mungkin harus ada yang nyoping orang lain ya dilibatkan gitu. Jadi orang lain diperbantukan untuk mensub kita kan gitu ya. Dengan durasi berapa menitnya nanti ada ketentuan kan begitu ya. Ya mungkin itu aja. Nah ini Pak sudah kelihatan ada tuh. Silakan Pak. Iya. Saya makmum sama Pak Goni. Makmum lagi. Aduh, Bapak. Jangan makmum terus dong, Pak. Jadi imam, Pak. Oke. Dari segi konten Pak Arif bagus lah. Ya. Dari segi konten bagus Pak Arif. Cuman Pak Arif tidak melihat waktu aja itu. Jadi dalam peer teaching ataupun nanti di dalam ujian PPL, tolong Pak Arif perhatikan waktu. Siap Pak. Perhatikan waktu. Dari aspek proses, saya Pak Arif menguasai materinya, kemudian dicampur dengan pantun segala macam gitu ya. Nah, kira-kira pantun segala macam juga anak bisa memahami enggak gitu kan. Pak Arif ajarnya di mana sih Pak Arif? Di saya dulu, MTS Pak 1 Indramayu. MTS 1. Dulu saya di situ MTS-nya, Pak Ji. Oh, UM ya. Iya. Saya lulusan situ, Pak Ji. Iyalah, dari itu aja saya sih tambahannya, ya, menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Jiwan, Pak Jigoni. Saya menguatkan lagi tentang bagaimana memanage waktunya Pak Arif ya, sehingga orang lain tidak merasa tersita waktunya. Soalnya nanti kan giliran juga pada saat ujian PPL dengan peer teaching sama waktunya dibagi juga kan. Ya. Baguslah Pak Arif ditingkatkan lagi untuk nanti ujian. Terus tadi Ibu Sumiati, saya mengkritik Ibu Sumiati nih. Bu Sumi gimana Bu Sumi? Iya Pak, gimana Pak? Bu Sumi itu memang membaca Al-Qur'annya begitu? Enggak Pak, tadi enggak kelihatan. Enggak itu. Ya. Itu karena enggak kelihatan Pak. Iya, Pak. Aduh. Iya, Grogi juga Pak. Kalau kayak seperti itu tolong diperbaiki lagi membaca Al-Qur'annya lah. Kalau guru nggak layak seperti itu ya. Iya siap Pak. Itu ayat-ayat Al-Qur'an yang sejak dulu di dalam proses perkuliahan itu sudah, kalau mahasiswa YIN Fakultas Tarbiyah sudah familiar sekali itu ya. Dalam kuliah tafsir itu fala taqul lahuma uffin gitu kan. Ya. Sudah familiar itu kalau mahasiswa itu ya dengan ayat itu. Ingat ya dosennya ya. Ya, kalau saya dulu dosennya almarhum Pak Marzuki, ya. Nah, sekarang Pak Amir melebihi Pak Marzuki malah ketatnya kan gitu. Udah diganti sekarang Bang. Iya. Nah, jadi gitu ya, Bu Sumi ya, di anu lagi. Ya semuanya aja deh ya. Pak, ya. Semua aja. Siap Pak. Membaca Al-Qur'an itu. Terima kasih Pak Goni, Pak Iwan, kawan-kawan semua ya. Terima kasih. Kita skor dulu kan. Ya, stop Pak Ji. Baik, Ya, Pak. ya. Oke. Nanti gimana Pak Ji? Ada feedback, Pak Arif? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga maaf apabila banyak kekurangan, dan juga karena mungkin terbawa suasana juga terlalu enjoy dengan kata-kata sendiri ya. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Arif. Ya, ini tinggal satu lagi ya, Bu Nisa.
Ayat ini. Bisa katanya mau upload video. Bisa katanya upload video Pak Haji. Iya Pak, saya sudah kirim di LSM Pak, maaf. Ya LSM Bu, kalau LSM mah Makassar. Berarti kalau gini ya Pak Haji, kalau saya sih Pak Haji, Ya. kalau yang upload video mungkin langsung kita komentari saja nanti di penilaian ya Pak Haji ya. Iya. Ya, Pak Haji ya. Jadi artinya tidak kita bahas lagi lah, nanti kita artinya secara di instrumen penilaiannya saja lah biar lebih efisien waktu, biar teman-teman juga ada istirahatnya lah begitu Pak Haji. Iya. Istirahat. Yang sekarang udah selesai ya. Ya, Ya. sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Ari, Pak Ani, sama Bu Sumi kan. Ya. Iya Pak. Mohon maaf ini mau tanya Pak, acara besok gimana ya? Dan oke, kita akhiri saja ya. Acara besok gimana aja Pak Haji? Oh iya. Acara besok Pak Haji. Tapi kan untuk peer teaching kan terakhir hari ini kan begitu ya. Betul Pak Haji, betul. Ini tentunya untuk informasi selanjutnya termasuk saya dan Pak Sukrani, Pak Koni juga masih menunggu informasi dari panitia karena besok kan jadwalnya ujian komprehensif ya atau komprehensif gitu. Ya betul Pak. Mungkin saya bertiga mewakili kan begitu. Kalau memang dianggap dengan masukan-masukan yang itu bermanfaat, ya alhamdulillah. Kalau tidak berkenan ya. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan tugas berkaitan dengan teaching diselesaikan semua. Ya, maksud ini sudah batal, jadi untuk bahan itu sudah masuk semua. Ya, mungkin kami bertiga menilai bahan RPP yang belum. Ya, dan juga grup yang ketiga ini yang peer teaching belum kami nilai karena harus dilihat hari ini kan begitu. Nah mungkin untuk menunggu bagaimana untuk besok komprehensif, maka nanti insya Allah kami juga akan mencari informasi dan akan dibagikan di grup. Kelihatannya untuk komprehensif kelasnya masih kelas inovatif kan itu ya? Iya Pak Haji. Nah jadi oleh karena itu mungkin kami juga belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait komprehensif ya kan? Tapi paling tidak untuk peer teaching sesuai dengan jadwal hari ini adalah hari terakhir. Itu ya. Baik. Atau Ya, Pak Sukrani ada informasi lebih Pak? Belum ya. Belum. Saya juga sedang menunggu informasi bagaimana teknik komprehensif gitu. Apakah soalnya ditulis oleh dosen dan guru pamong melalui LMS gitu ya, atau mau seperti apa? Itu belum mendapatkan fatwa dari panitia saya. Ya sama dengan Pak Haji Iwan juga, dengan Pak Haji Boni. Nah, jadi kita sedang menunggu Pak. Mudah-mudahan ya, kita Pak. ada informasinya. Ya siap, kalau gitu ya kita sama-sama menunggu informasi, mudah-mudahan nanti sebelum maghrib sudah ada sehingga kita bisa share langsung. Biasanya panitia juga kan langsung mengontak ke seluruh peserta ya, gitu. Nah itu ya itu aja mungkin ya. Ya, Atau Pak ada Haji. Baik Pak Haji. ini barangkali ada yang informasikan? Ya, saya sih itu saja Pak Haji. Ya, baik itu Pak Haji Elon ataupun Pak Haji Iwan menghubungi salah satu peserta yang kurang aktif tadi itu ya. Artinya kalau butuh kejelasan begitu Pak Haji ya, terutama masalah video yang dikirim atau diupload gitu ya, yang tidak ada suaranya kayak gitu. Kan bingung juga kita juga kalau ngasih nilai yang standar sesuai dengan kesepakatan kita kan, tapi tidak sesuai kan nggak enak Pak Haji ya. Paling tidak kan ya sesuai dengan prosedur kan gitu. Kalau saya begitu saja Pak Haji, artinya teman-teman aktif, dia nggak aktif tiba-tiba yang lain naik, dia naik kan ada kecemburuan sosial mungkin begitu. Artinya ya kebersamaan lah, 16 peserta ya ikut semua begitu partisipasi begitu Pak Haji. Ya.
Sudah ketebak ini arahnya kemana nih Pak Rian nih. Setuju. Jadi kalau kata Pak Supran, kita menunggu hilal nih ya, menunggu hilal untuk Pak Jiwan, Ya. saya kira untuk nanti soal komprehensif juga mungkin kalau tetap dosennya kita bertiga, Pak Goni, Pak Iwan dengan saya, terlebih dahulu kita adakan dulu koordinasi dalam bentuk soalnya ya. Ya, ya. Ya, kita koordinasi. Kalau itu saya makmum Pak Haji, kalau itu saya makmum. Udah saya makmum nih. Kalau saya makmum nih Pak Haji. Udah saya serahkan berdua monggo. Saya makmum pokoknya ngikut. Iya, siap. Ya, mudah-mudahan nanti. Ya. Mudah-mudahan nanti lebih mudah lah gitu aja. Siap. Oke, begitu ya. Oke, yuk. Ya, terima kasih semuanya sudah bekerja sama. Mudah-mudahan juga sesuai dengan keinginan dari panitia LPTK YIN Cirebon bahwa ada 2 kesuksesan di dalam penyelenggaraan PPG itu. Yang pertama sukses proses, yang kedua sukses hasilnya ya. Amin. Gitu ya. Jadi sukses dalam pelaksanaan dan sukses lulus semua. Amin ya. Amin. Amin. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit semuanya. Ya. Alhamdulillah.